Warga dikejutkan dengan truk pengangkut tanah yang standing alias berdiri dengan kedua roda depan terangkat cukup tinggi di Jalan Kiai Caringin Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan akibat kejadian ini, material tanah yang dibawa truk tumpah berceceran di jalan. Akibatnya pemirsa, arus lalu lintas menjadi terganggu dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Harmoni menuju Tomang. Namun akibat kelebihan muatan membuat truk kesulitan saat melintasi Jalan Kiai Caringin yang agak menanjak. Meski sopir sudah berusaha keras menginjak gas, tiba-tiba roda depan justru terangkat. Beruntung sopir dan kernet truk selamat usai kejadian. Ironis, niat memberi tumpangan kendaraan, seorang wanita malah menjadi korban perampokan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Demi melancarkan aksinya, pelaku pun menyamar sebagai seorang wanita. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api pada driver ojek online kembali terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bahkan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti korban. Dua driver ojek online terekam amatir saat menjadi korban aksi koboi pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedua pelaku sempat menghentikan laju kendaraannya lalu terlibat percekcokan dengan kedua korban. Tak lama berselang, satu pria mengeluarkan senjata api jenis pistol lalu menodongkan ke arah driver ojek online. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga. Usai kejadian, driver ojek online mengaku trauma, namun tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan hingga terjadinya aksi koboi. Namun diduga penyebabnya aksi saling senggol di jalan yang padat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral. Dari Jakarta, Rizky Faluvianius melaporkan. Seorang pemuda mabuk menganiaya pedagang ketoprak dan merusak gerobak dagangan di Depok, Jawa Barat. Pelaku kesal karena ditagih uang pembelian ketoprak yang kurang Rp3.000. Dalam rekaman kamera pengawas terekam seorang pemuda menghancurkan gerobak ketoprak di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya pedagang ketoprak. Pedagang pun terluka sementara kondisi gerobak hancur. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang mabuk membeli ketoprak seharga Rp13.000. Namun saat membayar, uang pelaku kurang Rp3.000. Tak terima ditagih, pelaku kesal dan memukul wajah pedagang hingga lebam. Karena memang kesal, diminta kekurangannya, kemudian terjadilah penganiayaan, di mana terjadi pemukulan ke arah wajah ke pedagang ketoprak tersebut, dan dikarenakan juga masih
marah dan kesal, gerobak dari pedagang ketoprak tersebut dirusak. Kini pelaku telah ditahan polisi dan menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Gibran tiba di lokasi sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Gibran disambut Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta, dan Kapolda Bali, Irjen Daniel Aditya Jaya. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir di Banjar Tohpati. Gibran juga mengecek bantuan yang diberikan pemerintah. Gibran pun mengingatkan agar bantuan diprioritaskan kepada anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Gibran tekankan anak-anak harus bisa sekolah dengan normal mulai Senin nanti. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Pedagang kecil korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada. Tim SAR gabungan kembali temukan satu jasad korban banjir bandang Bali. Anggota SAR Bali kembali temukan satu korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia pada Kamis kemarin. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. BPBD Provinsi Bali mencatat 16 orang meninggal dunia akibat banjir. Proses pencarian terus dilakukan dan diduga masih ada korban tambahan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya pemirsa, 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari banjir yang terjadi di Bali, kita bergabung dengan rekan Indira Ari dari Pasar Badung, Bali. Ya, Indira, kabarnya Wakil Presiden berkunjung ke Pasar Badung. Apa saja yang disampaikan oleh Presiden dan rencananya kapan? Ya, baik, selamat siang pemirsa dan juga rekan data. Dan saat ini saya masih berada di Pasar Badung, begitu, yang menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Dan baru saja beberapa menit yang lalu Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi Pasar Badung ini, dan di sini beliau tidak menyampaikan banyak hal, hanya menyapa sejumlah pedagang yang masih melakukan pembersihan kios demikian dan menyelamatkan beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Dan Bapak Wakil Presiden juga sempat meninjau lokasi basement yang masih menyisakan genangan air dan lumpur yang cukup tebal. Desa. Indira, apakah ada bantuan yang dibawa oleh Wakil Presiden ke lokasi pengungsian?
Ya, untuk di lokasi pengungsian, Wakil Presiden membawa bantuan berupa sejumlah pakaian yang masih layak pakai dan juga seragam sekolah demikian, dan beberapa bahan makanan untuk para pengungsi yang berada di kedua titik lokasi yang menjadi tempat kunjungan Wakil Presiden. Terkait dengan banjir ini, kemana para pedagang direlokasi? Sementara belum direlokasi rekan desa. Jadi mereka masih sampai saat ini, dari kemarin sampai hari ini mereka masih melakukan, mencoba menyelamatkan barang-barang dan membersihkan barang-barang. Mereka belum melakukan aktivitas jual beli sepenuhnya, hanya sebagian dagang di bagian depan saja yang tidak terdampak banjir terlalu parah, yang sudah melakukan aktivitas perdagangan. Sementara yang lainnya masih mencari-cari barang mereka yang masih tersisa dan masih membersihkan. Mereka belum berfokus untuk melakukan kegiatan perdagangan. Demikian. Untuk proses pembersihan sendiri di sekitar kawasan Pasar Badung ini, apakah ada tambahan personil? Ya, saat ini personil gabungan dari unsur TNI, Polri, SAR, dan dari pihak BPBD juga terus melakukan penebalan pasukan untuk membantu membersihkan demikian dan mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Personil terus ditambah setiap hari untuk melakukan pembersihan di lokasi ini. Kalau untuk cuaca sendiri di kawasan Bali bagaimana? Sejak Kamis kemarin hingga hari ini rekan desa, cuaca di Denpasar khususnya itu sangat cerah, dan momen ini dimanfaatkan oleh warga betul-betul untuk membersihkan. Demikian seperti kemarin dari pantauan kami lakukan, itu warga betul-betul mencoba untuk membersihkan rumah mereka dan menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Begitu juga hari ini mereka sangat maksimal sekali dibantu dengan ratusan tim gabungan yang membantu pedagang mengevakuasi dan membersihkan barang di sini. Baik, terima kasih Indira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Petugas Basarnas menemukan satu korban tewas akibat banjir yang melanda di wilayah Bali. Jenazah korban ditemukan di antara reruntuhan bangunan ruko. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas, meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini pemirsa, total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang.
Hujan deras yang melanda kota Semarang mengakibatkan sebuah talut beton setinggi 15 meter longsor menimpa 4 rumah di bawahnya. Tak berhenti sampai di situ, kejadian ini diperparah dengan banjir 1 meter lebih yang kemudian juga merendam rumah-rumah di sekitar longsoran. Awas, jelunga kabeh. Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur! Allah Akbar! Allah Akbar! Akibatnya, 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah, pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Pamulang, Tangerang Selatan rusak berat. Kelimanya rusak setelah adanya dugaan ledakan keras dari bagian atap. Warga Jalan Tals 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dikejutkan dengan ledakan yang terjadi pada pukul 5.15 pagi tadi. Dampak dari ledakan yang terjadi, 5 rumah alami rusak berat, sementara belasan rumah lainnya rusak sedang dan ringan. Aparat gabungan masih lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian, serta menghimpun keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Tidak hanya bangunan rumah, penghuni rumah yang alami kerusakan juga terluka. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih, Pak ya. Cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, kepalanya kena ketiban asbes. Saat ini anak Ibu dirawat atau rumah sakit? Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat oleh aparat yang dilengkapi dengan senjata laras panjang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca ledakan, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Nunung Purnomo. Ya, Nunung, apa sudah diketahui apa penyebab dari ledakan? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya berada di lokasi kejadian tempat 5 buah yang mengalami ledakan. Hingga kini aparat gabungan dari Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana dari Polda Metro Jaya masih terus berada di sekitar lokasi guna mengetahui bagaimana kondisinya serta bagaimana apa yang menjadi penyebab ledakan ini, begitu. Bagaimana sebenarnya kronologi ledakan tersebut? Ya, dari penentuan warga sekitar, ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 5.15 tadi pagi dan ledakan tersebut berasal dari bagian atas rumah warga, begitu. Baik, Nunung, boleh dijelaskan kepada kami bagaimana kondisi di sana dan mungkin bisa diperlihatkan reruntuhan ledakan tersebut? Ya, ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak dari ledakan itu. Nah, ini
merupakan bagian atas dari salah satu rumah yang mengalami ledakan yang terjadi pada tadi pagi, begitu. Di rumah itu ada berapa keluarga? Ada berapa orang? Ya, di rumah ini lumayan banyak ya. Dan dapat saya laporkan juga akibat dari ledakan ini sejumlah warga pun mengalami luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit, begitu. Berapa total korban luka-lukanya? Ya, hingga kini kami belum dapat memastikan berapa korbannya karena aparat kepolisian sendiri masih terus mengidentifikasi penyebab pasti ledakan ini, begitu. Apakah sudah diketahui dari ruangan mana yang menjadi pusat ledakannya? Ya, hingga saat ini kami juga tim media belum dapat menginformasikan secara detail apa penyebab terjadinya ledakan ini karena hingga saat ini polisi dari Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana Polda Metro Jaya masih terus berada di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kejadian ini, begitu. Baik, kalau kesaksian ataupun cerita dari warga sekitar tuh bagaimana terkait dengan ledakan ini? Ya, cerita warga sendiri, ledakan sendiri terjadi pada pukul 5.15 tadi pagi dan berasal dari salah satu bagian atas rumah warga, begitu. Baik, terima kasih Nunung atas laporan Anda. Kami akan mengupdate kembali terkait dengan ledakan yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Selamat bertugas kembali. Tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PK IWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Timika, kemudian dari RSUD Timika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PK IWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Menghubungi. Ini sesuai dakwaan. Bukan saya. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. 17 November 2024. 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Udah bisa nih, udah bisa dimulai. Lisa Mariana tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa jalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sebab sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. 2 jam kemudian Lisa selesai jalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan. Lisa pun sempat menyinggung rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Saya tidak mengerti, pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau bisa terjawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 lalu. Lisa menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Bahkan di April 2025, Lisa muncul ke publik. Dengan sangat yakin, ia menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. April 2025, Ridwan Kamil resmi laporkan Lisa Mariana ke Baris Krim Polri atas pencemaran nama baik. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA demi prosedur hukum. Baris Krim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung menuntut hak identitas anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Pasca rumahnya dijarah dan Uya Kuya dinonaktifkan menjadi anggota DPR, Astrid, istri Uya Kuya mencurahkan isi hatinya. Lewat sebuah video, Astrid tak kuasa menahan tangis, menceritakan rumah yang ia bangun bersama sang suami adalah hasil kerja kerasnya selama di dunia hiburan. Kini dijarah masa. Dengan berderai air mata, Astrid mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran bukan hanya harta bendanya yang hilang, tapi juga suami yang menjadi korban fitnah. Uya yang duduk di sebelah sang istri juga seolah menahan tangis dan mencoba menguatkan sang istri. Masyarakat apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun, karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Sebelumnya dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara beberapa waktu yang lalu. Uya menyampaikan telah memaafkan para penjara rumahnya dan tak akan membawa ke ranah hukum. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dan Astrid menjadi salah satu rumah yang dijarah oleh massa buntut dituding ikut berjoget saat sidang DPR, seolah tidak prihatin dengan kesusahan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Terdakwa Faris Rustam Munaf dan Faris RM dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara, subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim, sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Terdakwa Faris RM dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 800. Kita ke informasi lainnya pemirsa, suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Peru yang tewas ditembak orang tak dikenal di kota Lima, Peru, Kamis siang. Keluarga hingga rekan kerja mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Zetro Leonardo Purba, pegawai Kementerian Luar Negeri, tewas usai diberondong tembakan oleh seorang pria tak dikenal di kota Lima, Peru. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Zetro Leonardo Purba, 40 tahun, penata kanselerai muda di KBRI Lima, Peru, tewas diberondong 3 tembakan oleh seorang pria tak dikenal di depan sebuah apartemen distrik Lince, Kota Lima. Korban ditembak saat sedang bersepeda dari tempat tinggalnya menuju kantornya di KBRI Lima, Peru yang hanya berjarak 2 km. 1 peluru mendarat di tengkorak Zetro, sedangkan 2 peluru lainnya mendarat di organ vitalnya. Saat Zetro ditembak hingga tewas, istrinya juga berada di lokasi. Saat itu pun, sebagaimana biasanya, istrinya berniat menghampiri Zetro ke lobi apartemen untuk menyambut kepulangannya. Setelah ditembak, Zetro langsung tersungkur di pinggir jalan. Sang penembak pun langsung menghampiri rekannya dan menaiki sepeda motor untuk kabur. Zetro sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Zetro baru tiba di Peru 5 bulan yang lalu. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama sang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sebelumnya Zetro bertugas di KJRI Melbourne, Australia. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa atas insiden penembakan terhadap Zetro. Menteri Luar Negeri Sugiono berjanji akan membantu keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kementerian Luar Negeri juga meminta pemerintah Peru mengusut kasus kematian Zetro. Bang, kenapa pakai peci, Bang? Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis siang. Noel diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3
di Kementerian Ketenagakerjaan. Ada yang berbeda dari penampilan Noel saat diperiksa penyidik KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini tampil dengan mengenakan peci hitam. Ia mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Kenapa pakai peci, Bang? Lebih enak aja. Agak tanda apa ini? Apa? Bisa nih, simbol. Simbol apa, Bang? Tangan di wamen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian punya, saya pakai peci doang gitu. Thank you ya. Dengan salam hormat buat kawan-kawan. Sebelumnya, Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK sejak akhir Agustus lalu. Dalam perkara ini, Noel diduga membiarkan aksi pemerasan terjadi di kementeriannya. Bahkan ia menerima uang 3 miliar rupiah dan sepeda motor mewah. Dari Jakarta, Liputan iNews melaporkan. KPK terus dalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk Menteri Agama RI periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza ikut menyatakan TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi. Yusril sarankan pihak TNI bahkan berdialog dengan Ferry. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra angkat suara terkait kasus Ferry Irwandi yang tengah ramai jadi perbincangan. Yusril menegaskan polisi sudah benar menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi ke polisi. Yusril juga menyebut kasus Ferry bukan karena kerusuhan, tapi terkait dengan unggahan di media sosial. Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan, tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri. Dan jawaban Polri itu sudah betul. Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum.
Terkait dugaan pidana ini, aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, founder Malaka Project Ferry Irwandi yakin polemik ancaman pidana terhadapnya tidak akan berlanjut lebih jauh dan kasusnya akan berhenti sebelum diproses. Hal itu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa institusi negara tidak bisa menuntut warga negaranya. Kesnya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya, gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warga. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melayangkan gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi menjadi menteri. Bambang juga menegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini,
saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Presiden setuju membentuk tim investigasi independen terkait ricu demonstrasi bulan Agustus. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun,
pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, puluhan warga geruduk SMA Negeri 1 Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Dan kita saksikan informasi selengkapnya. Puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga yang emosi memaksa bertemu dengan guru yang diduga telah menginjak siswa saat proses belajar mengajar. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut. Diketahui peristiwa terjadi pada 27 Agustus lalu saat oknum guru berniat membangunkan siswa yang tertidur saat pelajaran dengan menginjak punggungnya. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan siswa sempat masuk sekolah, namun beberapa hari terakhir siswa terkait kembali izin sakit hingga memicu emosi warga menuntut sanksi tegas. Itu ada 3 anak yang tidur di belakang, Pak. Di belakang, kemudian karena ada yang tidur, guru mengingatkan. Sehingga 3 anak itu diinjak, Pak. Maksudnya kan untuk membangunkan agar anak itu bangun mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, aparat Polsek Cepogo bersama Koramil setempat disiagakan di lokasi. Keluarga siswa telah melaporkan dugaan kekerasan ini ke Polsek Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pandeglang, Banten mengakhiri hidupnya setelah sebelumnya diduga menghabisi nyawa istri dan anaknya yang masih 9 bulan. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan. Seorang pria warga kampung Sindang Resmi Desa Purwaraja, Pandeglang, Banten dievakuasi warga setelah mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Pria tersebut sebelumnya diduga membunuh istri dan anaknya yang masih 9 bulan. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan jasad kedua korban dalam kondisi bersimbah darah di dalam kamar. Polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti galon dan gelas berisi darah, selimut, golok, kabel, dan 3 unit ponsel. Menurut orang tua korban, ia menemukan darah di teras saat mendatangi rumah korban untuk membangunkan korban dan cucunya. Betapa terkejutnya orang tua korban melihat putri dan cucunya dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara suami korban ditemukan dalam keadaan sekarat karena diduga ingin mengakhiri hidupnya. Sempat dievakuasi ke rumah sakit, terduga pelaku dilaporkan juga meninggal dunia. Saat ditemukan si ibunya dalam posisi terlentang, termasuk dengan anaknya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ditemukan juga terduga pelaku suaminya dalam keadaan berlumuran darah karena ada upaya saat itu untuk melakukan bunuh diri karena terlihat ada luka sayatan di nadi kanan kiri serta di lehernya. Saat itu si terduga pelaku memang kondisinya masih dalam keadaan hidup karena pada saat didobrak itu si orang tuanya sempat melihat anaknya sudah meninggal, kemudian sempat dibantu oleh masyarakat sekitar, terduga pelaku dibawa ke rumah sakit Aulia Menes untuk dilakukan perawatan. Namun sekitar jam 11.45 kita dapat informasi yang bersangkutan meninggal dunia pula. Pintu yang nggak terbuka, yang kedua baru. Nah, setelah terbuka tuh langsung dilihat. Ngelihat pertama nggak ngeliat darah dulu tuh, ngelihat anak dulu ya, sama cucu saya tuh. Kok pada diem?
diem, ngeliat ke bawah di bawah kasur, makin banyak gitu. Nah itu ngeliat suaminya dulu tuh, ngeliat anak dulu kan, fokusnya ke anak sama cucu. Makanya deketin itu anak, ya kan? Nah gini Pak, setelah Bapak melihat anak Bapak itu kan, itu posisinya bagaimana Pak? Lagi tidur, begitu. Terus apakah? Anaknya lagi digini nih. Lagi dipeluk. Lagi dipeluk ini nih. Dari hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku membunuh istri dan anaknya saat tidur sebelum pelaku mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Polisi kini tengah menyelidiki motif pembunuhan dan ada dugaan kemungkinan pelaku lain. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa diduga cemburu lantaran suaminya sering pulang kerja hingga malam hari. Seorang istri di Jember memarahi suaminya namun dibalas dengan pukulan. Akibatnya korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Inilah foto bekas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku inisial DP terhadap korban inisial PF, istrinya sendiri, warga Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Terlihat bagian leher, dada, dan tangan dari korban memar. Akibatnya sang istri melaporkan ke perangkat kelurahan setempat, lantaran menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Kasus kekerasan ini pun kemudian dimediasi oleh 3 pilar di Kecamatan Sumbersari, lantaran pasangan ini memiliki anak yang masih balita dan butuh kasih sayang keduanya. Setelah beberapa jam dilakukan upaya mediasi, akhirnya pasangan yang baru menikah ini setuju untuk dimediasi. Sama dipukul. Tapi akhirnya dimediasi Pak. Dimediasi. Berarti motifnya sendiri apa sih? Lebih ke emosi gitu. Emosi. Kami pun dalam hal ini juga meminta tanda tangan hitam di atas putih suatu perjanjian bahwa suami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang merugikan pihak istrinya. Sementara itu, suami istri ini telah membuat surat perjanjian untuk hidup rukun kembali. Karena keduanya ternyata masih saling mencintai dan mengasihi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Basarnas menemukan 1 korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Jenazah korban ditemukan di antara reruntuhan bangunan ruko. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak, ini maling nih Pak.
Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Meski korban sudah mengatakan bahwa angsuran sepeda motornya sudah lama lunas, namun komplotan debt collector tetap memaksa ingin memeriksa sepeda motor korban. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Setelah viral di media sosial, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, satu diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Satreskrim Polresta Tangerang dengan unit reskrim Polsek Cikupa, di mana melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sebagai bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat, kami mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga sebagai debt collector atau yang dikenal dengan Matel. Sementara dari 23 orang ini yang kami amankan, memang benar semua ini sebagai Matel. Kemudian juga memang dari 23 orang yang Matel ini, yang kemarin viral, memang saat ini belum kita mendapatkan. Polisi mengimbau agar para debt collector bekerja sesuai dengan prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, ribuan warga memadati Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan hingga malam hari. Kedatangan mereka demi surat keterangan catatan kepolisian. Hingga malam hari, warga masih memadati Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka setelah pengumuman ribuan peserta yang dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi sebelum menerima penempatan resmi. Antusias peserta sudah terjadi sejak pagi. Kepadatan terjadi di area Polres Jeneponto, namun proses pelayanan berlangsung tertib dengan pengawalan kepolisian. Tadi malam urus SKCK Bu ya. Nah, untuk pengurusan SKCK-nya sendiri untuk apa Bu? Untuk kelengkapan berkas paruh waktu Bu ya. Nah, berapa hari Bu? Sampai tanggal 15. Tanggal 15. Kita dari instansi mana Bu? SMP Negeri 1 Bundaran. Oh, tenaga guru Bu ya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan resmi mengumumkan daftar peserta alokasi PPPK paruh waktu tahun anggaran 2025. Diketahui untuk total kebutuhan PPPK paruh waktu yang dialokasikan, Pemkab Jeneponto mencapai 6.182 orang. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, hal serupa juga terjadi di kantor polisi di Pelalawan, Riau, di mana warga ini ramai-ramai pemirsa membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk melamar sebagai pegawai pemerintah paruh waktu. Antrean warga mengular di Mapolsek Pelalawan, Riau. Ratusan warga ini datang untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Untuk mengurai antrean yang membludak, polisi menggunakan kantor Propam sebagai lokasi penerimaan formulir pembuatan SKCK. Namun surat SKCK yang dibutuhkan warga baru dapat diterbitkan pada hari Senin bersamaan dengan batas akhir mengunggah berkas persyaratan. Honor sebelumnya udah 19 tahun. Honor apa Bu? Honor apa? Honor Pemda. Pemda. Ya. Hari Senin terakhir kami Pak. Terakhir ya? Iya. Hari ini? Sementara bahan kami hari Senin ini SKCK-nya baru diambil jam 3 sore.
Jadi kayak mana kami ini solusinya? Wakil Bupati dan Wakil Bupati sudah menyurati ke pusat agar bisa dikasih perpanjangan waktu bagi karyawan-karyawan atau pegawai P3 ini. Bisa jika karena ini sedang semua kabupaten saat ini sedang sama berapanya. Tahun ini pemerintah Kabupaten Pelalawan membuka formasi sebanyak 3.852 orang yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Keresahan generasi muda ragu menikah karena tidak mendapatkan kredit program perumahan. Persoalan utama di Jakarta menurut Pramono, banyak anak-anak muda yang mau menikah tapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Subsidi dari Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman akan membuat warga berani membeli rumah dan segera menikah. Yang menggambarkan bahwa memang untuk bagus. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli kembali menggelar kegiatan literasi digital dan lingkungan di SD Negeri Ciburuy, Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dunia digital dan kesadaran lingkungan sejak dini, serta melatih kreativitas dan kerjasama antar siswa. Menuju generasi emas 2045, anak-anak Indonesia terus diperkenalkan dengan teknologi digital sejak dini. Hal ini yang mendorong MNC Peduli mendonasikan komputer untuk mendukung pendidikan ke berbagai sekolah, salah satunya kepada SDN Ciburuy di Desa Ciburuy, Cigombong, Kabupaten Bogor. Para siswa-siswi ini langsung memanfaatkan komputer untuk mencari berbagai informasi, salah satunya mengenai pemanfaatan limbah plastik menjadi berbagai barang yang bermanfaat. Setelah berselancar di dunia maya, tim MNC Peduli bersama siswa-siswi SDN Ciburuy mengimplementasikan pengolahan limbah kardus dan botol plastik dengan menyulapnya menjadi rak sepatu. Sekali, karena akhirnya bisa ada rak sepatu, lalu juga bisa membangun kebersamaan bersama teman-teman, mempererat persahabatan, dan juga mempererat sikap gotong royong. Terima kasih kami sebagai keluarga besar SDN Ciburuy yang telah bekerja sama dengan MNC Peduli yang telah memberikan bantuan komputer sebanyak 6
kami sangat gembira sekali, khususnya anak-anak. Begitu dapat bantuan dari MNC Peduli, anak-anak begitu hore, teriak dan sebagainya seperti itu ya, kegirangan gitu. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mengajarkan para siswa untuk membiasakan mereka mengelola sampah menjadi produk bermanfaat, sekaligus menjadi generasi perubahan untuk lingkungan untuk mendukung program Sekolah Hijau. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kegembiraan dirasakan 2 orang guru SD di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara karena dinyatakan lulus sebagai penerima program afirmasi guru. Keduanya mendapatkan beasiswa pendidikan S1 demi meningkatkan kualitas mengajar yang berdampak pada kemajuan anak didik. Valentina Nainggolan dan Linda Simanjuntak, guru SD Advent Pasaoran Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tak menyangka mimpinya menempuh pendidikan tinggi menjadi nyata. Keduanya sangat senang dan bersyukur setelah dinyatakan lulus sebagai penerima bantuan program afirmasi guru. Program afirmasi guru adalah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memberi bantuan biaya pendidikan S1 atau D4 bagi guru non-sarjana. Keduanya yang sudah belasan tahun mengabdi mengaku lebih semangat untuk mengajar. Mereka ingin anak-anak didik mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dari dulu memang saya pengen sekali melanjutkan kuliah saya kan. Jadi dengan adanya seperti ini, saya bisa mengembangkan pendidikan saya juga. Kemudian saya bisa, cara mengajar saya juga di kelas bisa lebih berkembang seperti itu. Saya sangat senang meningkatkan cara mengajar saya di kelas. Dan saya senang sekali karena pendidikan saya hanya tamat SMA, saya bisa dikuliahkan beasiswa oleh pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi saya ingin meningkatkan kualitas saya, cara mengajar saya di sekolah. Program bantuan afirmasi guru menyasar kepada 12.000 guru PAUD dan SD yang belum mempunyai gelar S1 atau D4. Setiap guru akan mendapat bantuan 3 juta rupiah setiap semester. Dari Dairi, Sumatera Utara, Irwan Syah Sitepu, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi kian masif. Israel menyerang gedung Taiba 2 di kota Gaza dengan meluncurkan roket. Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya. Pemirsa, terinspirasi dari Indonesia, bendera One Piece berkibar di Nepal sebagai bentuk protes pada pemerintah. Tak hanya itu, aksi anak muda Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR yang terbakar juga viral di sosial media. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah.
Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar, viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Pemirsa, polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Sejumlah polisi dilucuti senjatanya dan ditahan oleh warga Nepal. Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 31 orang dan berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Podel serta Perdana Menteri Sharma Oil. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi aman. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar RI di Nepal, terdapat 57 WNI yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang menghadiri konferensi, 2 anggota TNI, serta 23 wisatawan yang tengah berlibur. Karena tidak demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah evakuasi WNI ke tanah air. Pemirsa, tak hanya di Nepal, aksi protes kalangan Gen Z juga terjadi di Paris, Prancis. Gen Z menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo blokir semuanya sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi anggaran publik. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap, meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan National Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini. Pemirsa, aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University pada Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian.